Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pernahkah kalian melihat ini? Ya, benar sekali. Ini adalah susu kemasan. Seberapa sering kalian minum susu? Pasti sering sekali, karena susu baik untuk tubuh kita. Nah, sebelum menjadi sebuah susu yang enak dan lezat, maka harus melewati beberapa proses terlebih dahulu. Bagaimana ya prosesnya? Sekarang sudah banyak produsen yang memasang iklan untuk mempromosikan produknya, baik di media cetak seperti majalah, koran, maupun media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Adik-adik, iklan makanan dan minuman sehat sangat sering muncul di media sosial. Mengapa harus ada iklan ya? Fungsi iklan adalah agar para pembaca atau pemerhati iklan menjadi tertarik dengan produk yang sedang dipromosikan. Iklan tersebut mengandung kalimat yang dapat menarik perhatian konsumen atau disebut dengan kata kunci. Pada iklan tersebut terdapat kalimat kualitas dan kesegaran terjamin tanpa bahan pengawet. Adik-adik, oleh karenanya peran kata kunci sangatlah penting dalam sebuah iklan. Karena dengan kata kunci yang menarik, maka pemerhati atau pembaca iklan akan tertarik dengan produk yang sedang dipromosikan. Jadi ingin minum susu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat sekali. Susu sapi merupakan salah satu dari makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa saja ya makanan 4 sehat 5 sempurna itu? Makanan 4 sehat 5 sempurna yaitu yang pertama, makanan pokok seperti nasi, kentang, dan jagung. Lalu yang kedua, lauk pauk seperti daging ayam dan daging sapi. Yang ketiga, ada sayur mayur seperti wortel, brokoli, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu buah-buahan seperti apel, jeruk, anggur, dan lainnya. Dan yang kelima yakni susu. Oke, kita kembali membahas tentang susu sapi. Sebelum menghasilkan susu yang enak dan lezat serta bergizi, sapi harus makan rumput-rumputan terlebih dahulu. Dan masih ada sistem pencernaan di dalam tubuh sapi yang akan mencerna makanan yang dimakan oleh sapi. Bagaimana ya sistem pencernaan di dalam tubuh sapi? Sapi merupakan salah satu hewan ruminansia, yaitu hewan memamah biak yang mengunyah makanannya sebanyak 2 kali. Adapun proses pencernaan pada hewan sapi, yang pertama, sapi akan memakan rumput-rumputan dan akan dikunyah di dalam mulut. Nah, di dalam rongga mulut ada beberapa organ pencernaan dengan berbagai fungsi, yakni yang pertama ada gigi. Gigi pada sapi tersusun dari gigi geraham
yang digunakan untuk mengunyah makanan dan gigi seri yang digunakan untuk memotong makanan. Pada sapi, gigi taring tidak berkembang karena sapi tidak memerlukan gigi taring untuk mengoyak makanan. Lalu yang kedua, ada lidah. Fungsi lidah pada rongga mulut sapi adalah untuk mengambil makanan dan mendorong makanan yang telah selesai dikunyah menuju ke lambung. Dan yang ketiga, ada saliva. Pada rongga mulut terdapat saliva yang merupakan enzim atau cairan yang berasal dari kelenjar khusus pada sapi, yang selanjutnya disalurkan ke dalam mulut sapi. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Yang kedua, ada kerongkongan. Pada kerongkongan tidak terjadi proses apapun karena kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dan lambung sapi. Pada umumnya, ukuran kerongkongan sapi sangat pendek, sekitar 5 cm. Namun, dapat melebar dan menyesuaikan tekstur serta banyak makanan yang ditelan oleh sapi. Nah, sekarang kita menuju ke lambung sapi. Lambung merupakan bagian terpenting dari sistem pencernaan sapi. Ukuran lambung sapi sangat besar karena di dalam lambung sapi masih terdapat beberapa bagian organ pencernaan. Nah, adapun bagian-bagian dari lambung sapi yakni rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Pada rumen atau disebut dengan perut besar berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan oleh sapi dan membantu menguraikan makanan. Rumen juga berfungsi sebagai tempat pencernaan yang dibantu oleh bakteri. Di dalam rumen, makanan diaduk oleh dinding rumen sehingga menjadi tekstur yang lebih halus lagi. Ketika makanan di dalam rumen penuh, maka makanan akan kembali ke mulut untuk dikunyah yang kedua kalinya. Setelah dikunyah, makanan akan langsung menuju ke perut jala atau disebut dengan retikulum. Nah, di perut jala ini terjadi fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Pada bagian ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk, sehingga benda asing tersebut tidak ikut masuk ke dalam perut kita atau kita sebut dengan omasum. Nah, sekarang kita ke omasum. Di dalam omasum atau perut kitab terjadi pencernaan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim pencernaan. Dan bagian terakhir dari lambung adalah abomasum atau biasa disebut dengan perut masam. Di dalam abomasum terjadi pencernaan yang dibantu oleh enzim pepsin. Adik-adik, setelah melalui proses pencernaan di dalam lambung, makanan yang telah diproses menuju ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan berubah menjadi energi. Panjang usus halus seekor sapi dewasa bisa mencapai 40 meter. Nah, sistem pencernaan dari sapi yang terakhir adalah anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, maka sisa makanan akan dikeluarkan
melalui anus. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.